220. Keajaiban pasti ada. Ini sih bukan kacau lagi. Sejak kabar kalau Bunyai atau Uminya jatuh dari kamar mandi dan dibawa ke rumah sakit terdekat oleh Rohim, Hanan benar-benar kalut. Ia langsung naik mobil bersama Dijah. Karena Dijah hamil kan, walau awalnya dia mau naik motor aja biar cepat. Tapi demi keselamatan juga, Jeti bersabar dengan mobil. Hanan dapat kabar ini dari Ningrum. Karena ia dan suaminya sedang ada di rumah Buya dan sedang membantu Umi memasak. Entah kenapa, si kakak lagi ngidam masak bareng sama Uminya. Lalu kejadian itu terjadi. Rohim cepat membawa Umi ke rumah sakit. Dan Ningrum mengabari yang lain. Konon Umi sedang pusing dan jatuh di kamar mandi. Jeti tensinya sedang tinggi. Lalu jatuh, akhirnya pembuluh darahnya pecah. Saat ini Umi dalam keadaan koma. Hanan, Dijah, Buya, Rohim. Dan baru saja datang Ningrum sama-sama duduk pasrah di dekat ruang tunggu. Rohim yang wajahnya masih pucat berinisiatif untuk membelikan minuman dan makanan ringan. Entah itu tujuan aslinya, atau dia mau menenangkan dirinya. Juga Hanan. Ia pamit ke Buyanya mau ke kamar mandi. Padahal dia mau nangis di dalam kamar mandi itu. Setelah puas, ia memutuskan mau menelepon Hamad. Mengalihkan perhatiannya, Jeti Hanan pergi ke taman belakang rumah sakit. Dan menelepon sahabatnya itu. Sedikit terobati. Walau sakitnya masih sama. Ia masih bingung mau bagaimana. Uminya seperti jangkar dalam hidupnya. Walau ia sudah punya istri, tetap saja. Ada Umi pasti beda. Beda sekali. Kehadirannya gak bisa diganti. Hanan membersihkan wajahnya lagi. Karena sejak tadi air matanya terus menetes. Buya harus dikuatkan. Kok bisa dia ninggalin Buya dengan para istri? Para perempuan. Seharusnya Dijah dan Ningrum yang nangis menjadi. Kok malah para prianya yang begini? Ia kembali dan mendapati Buya sedang berpelukan dengan Dijah, lalu Ningrum memeluk keduanya. Pemandangan yang indah, tapi juga mengiris hati. Hanan datang dan memberikan minuman itu kepada semuanya. Rohim belum muncul juga. Setelah pelukan itu terurai, Hanan bisa melihat betapa merahnya wajah Ningrum dan Dijah. Mereka habis nangis bersama. Hanan hanya duduk di samping Buyanya, menggenggam tangan pria yang terlihat jauh lebih tua ini. Hanan tahu, Buyanya begitu terpukul juga. Ya bayangin aja, mereka sudah bersama lama sekali. Dari susah sampai di titik ini sekarang. Ia mengembuskan napasnya panjang. Dan tak lama Rohim datang. Wajahnya masih pucat, tapi binaran matanya sudah berkilau. Seperti ia punya kabar baik. Kesadaran Umi membaik. Ia belum sadar. Tapi masih bisa respon. Tangannya sudah bergerak, lalu di tes refleks juga bergerak. Alhamdulillah, kabar baik. Ada kemajuan. Kata dokter. Kesadaran Umi 70%. Semua berucap hal yang sama. Hanan kini malah menangis terseduh di pelukan Buya. Tangisnya pecah setelah dari tadi ngempet. Biarin deh dibilangin cowok cengeng. Ini Uminya. Ibunya yang melahirkan dan menyusuinya. Merawatnya. Mendidiknya. Wajar aja dia nangis kan. Bodoh amatlah sama Image. Buya juga bergetar haru menepuk pundak Hanan. Sembari berucap terus-menerus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua ini karena Allah. Buya dari tadi sudah menyerahkan semua kepada Allah. Buya ikhlas apapun yang terjadi. Buya hanya bisa baca sholawat dan dizikir saja. Memohon sabar dan kuat untuk Umi. Dan Alhamdulillah. Itu saja yang terucap lagi. Mereka kembali melakukan group hug. Berpelukan bersamaan. Kecuali Rohim. Ya kan ada Dijah. Nanti salah pegang berabe. Untungnya dia sadar itu. Jadwal jaga dibuat. Hanan berkeras mau jaga pertama sampai besok pagi. Sementara Dijah dan Buya pulang ke rumah. Ningrum dan Rohim pulang ke rumahnya. Tapi endingnya Ningrum minta pulang ke rumah Buya. Jadilah semua orang balik ke rumah Buya untuk sementara hanya Hanan yang berjaga. Rohim mendekati Hanan. Ada yang mau aku bawakan? Setelah antar semua, aku akan kesini lagi. Bawa barang-barang kamu dan Umi. Ucapnya pelan sambil menepuk pundak adik iparnya.
tapi usianya lebih tua darinya. Hanan mengangguk pelan, lalu menggeleng. Boleh aku peluk kamu, Hing? Tanya Hanan dengan wajah datar. Rohim mengangguk, lalu mereka berpelukan. Secara umum, Hanan menangis di pelukan Rohim. Ia habiskan air matanya di sana, sampai baju Rohim basah. Masa bodoh? Yang penting ia sudah keluarkan tangisan itu. Rohim berulang kali menepuk pundaknya. Umi baik-baik aja. Umi kuat. Ningrum selalu bilang, kalau Umi gak pernah ngeluh apapun. Mau sakit apapun dia diam. Dia anggap gak sakit. Umi kuat. Umi pasti bisa lewatin ini semua. Adik iparku tersayang. Ucapan tadi membuat haru dan sedih Hanan buyar. Enak aja kamu. Tersayang. Adik ipar, aku ini udah lebih tua dari kamu. Senior kamu juga di kampus. Kok berani ente? Loh, anak ini suami dari kakak antum ya Ahi. Jangan lupa, hubungan keluarga lebih kuat daripada senioritas. Masio antum ini dosen aneh waktu kuliah. Statusnya tetap adik ipar. Kalau ahlaknya mesti cium tangan antum ini. Ustadz. Halah. Udah sana pergi. Bikin bad mood aja. Bilangin Dija suruh siapkan sarung dan celananya. Dalaman. Kaos dalam. Takwa. Sajadah dan kopiah. Cemilan apapun deh. Yang penting enak. Ya mesti ai Ustadz. Moso gak enak tak bawain. Balasan Rohim itu membuat Hanan membalik badannya dan duduk di kursi tunggu. Bikin kesel aja tuh orang Etiu. Hanan sudah berjaga sendiri. Benar sih. Ada salah satu dokter menghampirinya dan meminta ia tanda tangan untuk nanti mau memindahkan Umi ke ruangan lainnya. Dok, tapi Umi saya sudah lebih baik, dok. Sekarang, dokternya mengangguk. Alhamdulillah. Dan luar biasa mengejutkan Ustadz. Luar biasa. Kok cepat sekali sadar? Ini bacaannya apa kalau boleh tahu? Tanya dokter yang di name tagnya bertulis Dr. Fahreza. Saya nggak tahu dok. Tapi buya saya. Abah saya terus disikir nggak berhenti. Ya kekuatan doa Ustadz. Kita ini hanya bantu sedikit. Kekuatan doa yang terkuat. Insya Allah. Kalau progresnya seperti ini. Mungkin besok Uminya bisa dipindah ke ruangan biasa. Kalau nanti kesadarannya meningkat terus. Langsung dipindah. Beberapa hari recovery nanti bisa pulang. Ya tapi kita periksa dulu semuanya. Tapi dok, katanya ada pembuluh darah yang pecah dok. Iya tapi bukan di otak, kita akan periksa lagi. Follow up semuanya. Ustadz. Semua itu mungkin Ustadz. Saya pernah bertemu dengan orang yang terkena kanker tulang stadium akhir. Sudah tua ini, dan kebetulan waktu periksa saya sedang di ruangan dokternya. Lalu seminggu datang lagi. Orangnya bersih dari kanker. Bersih. Benar-benar bersih. Apa itu bukan keajaiban? Semua mungkin. Kalau sudah kehendak Allah. Jadi ini salah satu kasus yang hampir mirip. Keajaiban pasti ada. Ucap si dokter lalu berlalu dari Hanan. Meninggalkan Hanan sendirian mengelus dadanya. Alhamdulillah.